Kita bayangkan bagaimana suasana pintu surga yang akan menanti kita kelak. Yang akan menanti kita kelak. Saya dan Anda, saya yakin kita akan menjadi ahli surga bersama. Kita akan menunggu di depan pintu surga. Di depan kita ada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengetuk pintu surga. Lalu malaikat bertanya, siapa ini? Nabi Muhammad menjawab, ana Muhammad. Kemudian malaikat menjawab, ya, aku memang diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum namamu disebutkan. Kemudian pintu surga dibuka seluas-luasnya. Cahaya-cahaya surga terpancar ke hadapan kita. Aroma-aroma surga terpancar ke hadapan kita. Sesuatu yang di dunia tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar mengenai surga, itu benar-benar tampak di depan kita. Lalu para malaikat berbaris seraya berkata kepada kita, salamun alaikum bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar, fa ni'ma uqbad dar, fa ni'ma uqbad dar, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian ketika kita telah memasuki surganya, apakah lantas kenikmatan yang paling indah adalah kenikmatan hadirnya para bidadari, atau sungai yang sangat manis, atau tumbuhan-tumbuhan yang menjulang tinggi, buah-buahan yang tidak berhenti tumbuhnya? No, kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah melihat Allah tabaraka wa ta'ala, ya Rabb. Melihat Allah Zat Azza wa Jal, yang kita setiap hari berdoa mengadahkan tangan kita, ya Rabb, kita mampu melihat dan bertemu dengannya. Ya Allah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya Rabb, apakah kita kelak akan berdesak-desakan melihat Allah? Tidak, kita akan melihat Allah sebagaimana kita setiap hari melihat bulan pada malam hari. Ya Rabb, ya Rabb. Kebayang, mungkin ada bilang, sekedar melihat Allah, palingan lebih indah melihat surganya. No. Allah yang menciptakan keindahan, Allah yang menciptakan kesempurnaan. Lantas bagaimana dengan Allah itu sendiri? Allah yang menciptakan keindahan, lalu bagaimana dengan Allah itu sendiri? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat Allah, dan kita akan melihat semua itu pasti. Amin, amin, amin ya Rabb. Kemarin saya sempat singgung, apa sih hukumnya seseorang untuk mentahkir atau merendahkan atau menghinakan salah satu di antara makhluk Allah, termasuk di antaranya babi dan anjing? Maka hukumnya tidak boleh, sebab mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala juga berikan kemuliaan. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maksudnya Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu untuk kebatilan. Sekarang kita akan berbicara mengenai memelihara anjing. Jadi ini gak ada kaitannya antara kita merendahkan atau kita memelihara, gak ada kaitannya. Sebab bisa saja kamu tidak memelihara, tapi kamu tetap memuliakan mereka. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtana kalban laysa bi kalbi mashiyatin aw dariyah naqasa kulla yawmin min 'amalihi qiratan. Intinya, barang siapa yang memelihara anjing bukan untuk suatu keperluan-keperluan tertentu, seperti untuk berburu atau untuk menjaga kebun atau menjaga hewan ternak lain, maka akan berkurang setiap harinya qiratani. Di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya satu qirat itu seperti satu gunung Uhud. Dan gunung Uhud adalah gunung tertinggi dan yang terbesar di kota Madinah. Kebayang, Anda sehari pahalanya berkurang 2 gunung Uhud. 2 gunung Uhud setiap hari. Anda yakin sehari bisa bikin amalan dengan pahala segitunya? Dan itu akan berkurang setiap hari. Tapi Husain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Seharusnya kebiasaan orang beriman itu ketika mendapatkan hukum dari Allah tabaraka wa ta'ala dan hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjawab sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan kami dengar lalu kami pikir-pikir dulu. Enggak gitu.
Bahkan para ulama fiqh semuanya sepakat bahwasanya tidak boleh ya bagi seseorang untuk memelihara anjing ya, kecuali dalam perkara-perkara tadi yang telah saya sebutkan. Berburu kayak, atau untuk menjaga sesuatu yang penting kayak. Oke Husain, kalau emang kayak begitu aku mau melihara anjing untuk menjaga rumah saya. Oke, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala itu tahu tentang isi hati kamu. Kamu itu pengen melihara anjing itu untuk niat apa? Benar-benar untuk niat menjaga atau tidak? Atau mungkin kamu sebenarnya pengen ngikutin nafsu kamu, tapi kamu menggunakan bahasanya itu framing menjaga. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah itu tahu terhadap semua yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi ini sebenarnya masalah melihara, gak ada kaitannya antara ini hukumnya najis atau enggak. Itu memang ikhtilaf di antara para ulama. Tapi untuk memelihara di sini jauh lebih ketat, my brother. Ittaqillah, barakallahu fikum. Oke, mari kita reaksikan. Hobi goyang pargoy, pamer aurat, gak punya rasa malu, nyari suami yang soleh. Otaknya aman. Sebenarnya gak ada bahasa judgmental yang secara spesifik ya. Tidak akan yang tersakiti kecuali mereka-mereka yang benar-benar merasa sehati. Berhijab, bercadar, soleha, tapi masih julitin orang. Julid dan soleha adalah dua hal yang bertentangan. Anda gak bisa tiba-tiba bilang soleha kok julid, ya berarti gak soleha dong. Lagi pula emasnya juga bakalan julid. Lihat aja video habis ini. Lalu kenapa emasnya tiba-tiba bawa antara hijab dan cadar? Kemarin saya lihat CCTV ada maling yang pakai hoodie. Apakah saya harus mempermasalahkan hoodie-nya? Ini permasalahin kelakuannya dong. Mulut dan hatinya sehat, gengs. Asal kalian tahu ya, kunci surga ada di tangan mbak ini. Ngapain bawa-bawa kunci surga segala? Gak nyambung mas, gak nyambung. Ternyata tertutup itu belum tentu baik. Maka tolong izinkan saya untuk berkata bahwasanya yang terbuka juga belum tentu baik. Namun dalam Islam, aurat itu wajib ditutupi. Maka jangan pernah mengomentari sesuatu yang telah tertutup. Komentari perilakunya, itu orang bijaksana. Orang yang benar-benar baik, kalau ada orang yang salah, akan mendoakan supaya dapat hidayah gitu loh. Apakah Anda yakin bahwa mbak tersebut memang tidak pernah mendoakan hidayah bagi orang lain? Nah, pada satu sisi berarti emasnya juga seakan-akan ya menghakimi mbak tersebut. Wallahu a'lam. Kalau caranya seperti ini mbaknya udah busuk hati sih. Loh kan Juli? Kita selalu mendengar bahwasannya hati itu kan urusan hamba dan Tuhan. Tidak ada yang berhak menilai hati seseorang kecuali Allah dan dirinya. Kalau Anda bilang mbak tersebut busuk hati, berarti pada saat itu pula Anda menghakimi hati orang lain yang Anda sendiri tidak tahu isi hatinya. Kalau menurut aku ya gengs, koreksi kalau aku salah. Mas sendiri yang minta koreksi kan? Justru mereka tuh harus mencari suami yang soleh gitu loh. Kalau mereka merasa dirinya tuh belum benar, agar bisa memimpin ke jalan yang lebih benar lagi gitu loh. Kalau mencari yang sama-sama bejat, itu sama aja gitu loh. Yang ada malah lebih parah, ya enggak? Saya juga pernah bikin kok video ngebahas bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan pria soleh atau wanita salihah. Cuman, perlu ditekankan, sangat menggelikan ketika Anda tidak berusaha memantaskan diri Anda agar setara dengan orang yang akan Anda nikahi. Geli mas, geli. Aku heran sih sama mbak ini ya. Jujur aku kecewa banget sih ya. Saya juga kecewa sama masnya. Lebih kecewa lagi sama komen mas di sini. Malah bilang ngakak pada sesuatu yang seakan-akan mempermasalahkan orang-orang bercadar. Pada saat ini Anda juga julid loh mas. Anda juga julid loh mas. Anda bilang ngakak kayak gini, berarti sebagai bentuk pembenaran terhadap komentar di atasnya. Anda juga julid. Jujur saya kecewa sama masnya. But I love you mas. I love you so much. Thank you. Assalamualaikum. Mengenal tonic immobility, sebuah kondisi di mana teman-teman tiba-tiba nge-freeze, badannya lumpuh sementara ketika menghadapi suatu ketakutan yang luar biasa. Ketika menghadapi seorang korban pelecehan seksual, mungkin kebanyakan dari teman-teman pernah dengar, ih, diperkosa kok diem aja, ih, diganggu sama cowok-cowok kok diem aja. Maka jawabannya, siapa tahu dia terkena tonic immobility. FYI, sebenarnya dalam hukum Islam, seseorang itu ketika sedang dilecehkan, diperkosa, a'udzubillah, Rasulullah SAW dipaksa untuk melakukan hal-hal semacam itu, maka dia tidak boleh menurutinya, walaupun dengan alasan takut sekalipun. Dalam artian tidak boleh pasrah, harus tetap melawan. Tapi apakah setiap orang yang terlihat pasrah itu benar-benar pasrah? Apakah seseorang yang terlihat diam-diam saja itu benar-benar dia pengen diam? Maka jawabannya tidak. Siapa tahu dia terkena tonic immobility, sebuah kondisi kelumpuhan sementara menyebabkan orangnya benar-benar ngerasa nge-freeze. Karena benar-benar takut yang luar biasa. Biasanya orang-orang yang terkena tonic immobility setelah dia nge-freeze, gak cuma sekedar nge-freeze, setelahnya ada dampak yang terjadi setelah nge-freeze tadi. Ketika dia pulang kayak, atau ketika semua telah berlalu kayak, di sana biasanya terjadi depresi akut, trauma yang lebih. Sebenarnya saya itu juga pernah terkena kelumpuhan sementara, nge-freeze kayak gini. Cuman penyebabnya bukan karena dilecehkan, adalah satu hal yang benar-benar bikin saya takut waktu itu. Intinya buat teman-teman sekalian, jangan dianggap setiap orang-orang yang
Diam ketika sedang dilecehkan itu menandakan dia benar-benar pengen diam. Kalau kamu ngelihat dia diam, datengin, samperin, bantu dia. Jangan cuma diam ketika ngelihat perkara-perkara semacam ini. Kalau kita cuma diam ngeliatin, dia juga pasrah. Lihat dulu keadaannya. Siapa tahu dia benar-benar ngalamin ini. Barakallahu fikum. Semoga kita semua terhindar dari para perkara-perkara semacam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin saya kan sempat sakit. Tuh, cool banget gak sih? Terus banyak tuh orang-orang yang nge-DM atau kirim-kirim pesan ke saya, Husain, syafakillah ya Husain, syafakillah. Arti dari syafakillah adalah semoga Allah menyembuhkanmu. Tapi ketika saya dengar orang-orang bilang ke saya syafakillah, saya ngerasa perasaan saya gak bencong-bencong amat. Perasaan saya gak feminim-feminim amat deh. Kenapa? Karena syafakillah itu hakikatnya ditujukan untuk perempuan. Makanya sekarang saya mau kasih edukasi buat teman-teman sekalian, gimana caranya untuk menyebutkan dhamir-dhamir. Mana buat cowok, mana buat cewek. Kan kalau ketuker, kasihan. Kalau ke saya insya Allah gak kira saya ejek. Tapi kalau ke orang yang gak tahu adab, pasti nanti ujung-ujungnya diejek. Bismillah, dicatat ya. Dan ini berlaku untuk semua. Contoh kayak barakallahu fika, barakallahu fiki, barakallahu fikum. Apa perbedaan antara semua itu? Saya bakalan bahas di video yang singkat ini. Catat. Ka itu ditujukan untuk kamu laki-laki. Ki ditujukan untuk kamu perempuan. Kum ditujukan untuk kalian laki-laki atau kumpulan laki-laki dan perempuan. Kunna ditujukan untuk kalian tapi perempuan doang. Hu dia laki-laki. Ha dia perempuan. Hum mereka laki-laki atau tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Hunna mereka kumpulan perempuan doang. Ka ki kum kunna hu ha hum hunna. Contoh penggunaannya. Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu wahai laki-laki. Syafakillah, semoga Allah menyembuhkanmu wahai perempuan. Syafahullah, semoga Allah menyembuhkan dia laki-laki. Syafahallah, semoga Allah menyembuhkan dia perempuan. Atau yang lain, barakallahu fika, kamu laki-laki. Barakallahu fiki atau barakallahu fikum. Fikum ini bisa ditujukan untuk kalian, kumpulan orang-orang banyak, atau bisa ditujukan sebagai bentuk penghormatan. Kayak assalamualaikum. Alaikum kan pada hakikatnya juga banyak, tapi bisa kita tujukan kepada satu orang sebagai bentuk penghormatan lebih. Catat ya, jangan ketukar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Yo, assalamualaikum brother, apa kabar ya Allah? Udah lama banget gak ketemu ini. Gimana kabarnya kamu ini? Ya Allah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa." Tidak ada dua orang muslim ya, dua orang bersaudara yang saling bertemu keduanya, kemudian keduanya saling berjabat tangan, kecuali dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keduanya berpisah. Kebayang, kita cuma berjabat tangan sama orang ya, berjabat tangan sama orang, tapi apa yang terjadi? Dosa kita diampuni semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini saya mau mengkritik cara salam kebanyakan orang-orang kita. Termasuk di antara kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika bersalaman dengan orang lain, tidak berusaha membuka sebelum orang yang bersalaman dengan Rasulullah membuka duluan. Sedangkan orang-orang kita kalau salaman, gak begitu bos, salaman itu yang benar. Yo, pegang erat-erat tangannya, pegang erat-erat. Ya tapi jangan terlalu erat juga. So, mari jalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacakan la ilaha illallah kepada seseorang yang akan mati. Yaqulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Sehingga apabila kita, semoga kita akhir kalimat yang kita ucapkan sebelum kita akan mati itu adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi, teman-teman yang menemukan seseorang yang sudah diambang
hayatnya, di ambang batas kehidupannya, maka disunahkan untuk kita untuk mentalqinkan lafaz la ilaha illallah. Mentalqinkan itu gimana? Ucapkan di telinga dia la ilaha illallah, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Jadi ketika kalian menemukan ada orang yang akan meninggal udah di ambang batas kehidupannya, ucapkanlah di telinganya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan secara lembut. Dan saya pernah menghadapi ini kapan? Suatu hari ada seseorang yang benar-benar akan meninggal di hadapan saya. Sayangnya, karena orang-orang di kanan kiri itu terlalu peduli sama dia, yang terjadi adalah dia kebingungan. Jadi saran saya adalah ketika Anda menemukan ada orang yang sudah diambang kematiannya, cukup satu orang doang yang bacain talqin di telinga dia. Cukup satu orang sahaja. Jangan banyak-banyak. Sebab orang itu akan kebingungan. Lebih daripada itu, ucapkanlah dengan ucapan yang lembut, jangan menyentak. Sebab orang yang akan meninggal itu biasanya akan ada syaitan di kanan kiri dia. Takutnya malah ngelawan. Dan ngelawan la ilaha illallah adalah perkara yang sangat berbahaya. Jadi ucapkan secara lembut, satu orang di telinga kanan kalau bisa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kan bentar lagi Natal ya. Biasanya kalau hampir-hampir Natal itu ribut, ngucapin hari raya Natal atau enggak, selalu ribut. Seakan kan justru gara-gara keributan ini perdamaian antara semua ini tuh kayak iya, kayak begitu. Nah, Bang Jeki ini Kristen dan banyak banget kawan-kawan saya itu yang Kristen. Saya termasuk orang yang gak ngucapin selamat hari raya Natal, dan saya mendakwahkan itu memang. Tapi bukan berarti saya sama Bang Jeki itu gak bisa berkawan. Kita tetap berkawan. Nggak ada masalahnya. Gak ada masalahnya. Kita tetap solid gitu. Jadi bahkan kalau teman-teman tahu Bang Jeki ini dulu ketika saya ribut masalah ingat yang dulu banget yang sempat heboh 2020. Bang Jeki ini termasuk yang ngebela saya. Bang Jeki ini bersaksi bahwasanya saya itu tetap tegak gitu. Iya betul. Ingat kan? Wah, saya ingat banget itu Bang Jeki tuh. Thank you so much. Jadi ingat, kamu mau ngucapin atau kamu gak mau ngucapin itu hak kamu, gak ada masalah. Sama sekali, Tapi itu hak. Saya termasuk yang gak ngucapin bahkan. Tetapi untuk persaudaraan itu wajib gak bro? Tetap solid. Yo, thank you so much. Yo. Bless you. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لبس ثوبا يقول اللهم اني اسالك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan pakaian dan sebagainya, ridha atau imamah atau qamis, beliau senantiasa berucap, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan pada pakaian ini dan seluruh kebaikan yang berkaitan dengan pakaian ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan seluruh keburukan yang berkaitan dengan pakaian ini. Barakallahu fikum. Cabuli 6 siswi di bawah umur, oknum pendeta di Medan dituntut 15 tahun penjara. Oke, saya bacakan beritanya. Oknum pendeta Benyamin Sitepu dituntut dengan hukuman 15 tahun penjara setelah dinilai bersalah mencabuli 6 muridnya yang masih di bawah umur. Benyamin juga merupakan seorang kepala sekolah Galilea Hosana School. Tuntutan disampaikan Jaksa Penuntut Umum Irma Hasibuan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Buntut daripada kasus kemarin di mana oknum ustadz yang bejatnya a'udzubillah, sekarang ada lagi dari oknum yang sama-sama terlihat religius. Makanya cowok-cowok, ayo kita belajar untuk mengontrol syahwat kita. Cewek-cewek, jangan pernah terbuai sama orang-orang yang mungkin tampak agamis di depan orang banyak, tampak religius di depan orang banyak. Saya kemarin sampai nemu istilah baru. Berapa banyak di antara kita yang menjadi malaikat di hadapan orang banyak, tetapi menjadi iblis di kamar sendiri. Jadi, hakikatnya mulai sekarang
kita harus benar-benar aware teman-teman sekalian. Kalau bukan dari orang-orang semacam kita, kalau bukan dari kita yang mau memulai untuk aware terhadap tindakan pelecehan seksual, untuk orang-orang pelaku bejat-bejat ini, para pelaku kriminal pelecehan seksual, siapa lagi yang mau mulai? Kapan lagi kita bisa bikin ruang aman bagi para perempuan-perempuan? Justru gara-gara para pelaku yang mengatasnamakan agama untuk mengikuti nafsu bejat mereka, dampaknya bukan cuma ke mereka, dampaknya bukan cuma ke korban, dampaknya ke masyarakat luas. Kasihan orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala membangun pondok pesantren, akhirnya orang-orang justru kabur dari pondok pesantren gara-gara oknum bejat yang jumlahnya secuil ini. Tetapi dampak buruk yang mereka timbulkan itu jauh lebih besar. Jadi yuk mulai aware terhadap hal semacam ini, ya. A'udzubillah, nas'alullah salam.